roh manusia terus berevolusi. Karena itu, ia melakukan reinkarnasi untuk memperbaiki keburukan-keburukan di masa lalu. Dengan tujuan yaitu untuk mencapai kesempurnaan. Materi kita kali ini cukup lumayan berat, untuk itu siapkan diri baik-baik. Karena kita akan menyelami dunia yang mungkin belum pernah terpikirkan di benak kita. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Sebuah kepercayaan spiritual kuno menjelaskan bahwa pada awalnya sosok roh itu adalah laten, yaitu tersembunyi, terpendam, dan hidup di alam halus atau alam gaib. Pada awalnya, roh meresap dan menyatu dengan mineral-mineral bumi sebagai badan fisik. Setelah cukup mineral, roh kemudian melanjutkan perkembangannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dengan terlahir sebagai tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, roh meningkat ke tahap yang lebih tinggi lagi, yaitu terlahir menjadi seekor binatang. Roh terus berusaha mengembangkan daya hidup, emosi, perasaan, naluri, dan daya pikir. Kemudian terlahirlah sebagai seorang manusia. Tidak cukup sampai di situ, roh terus mengembangkan dirinya untuk mencapai kesadaran tertinggi. Caranya yaitu dengan selalu mengembangkan budi baik ataupun selalu menebar kebaikan di setiap alam kehidupan ini. Setelah terus mengembangkan budi baik ataupun kebaikan, roh tidak perlu lahir lagi ke dunia. Evolusi roh itu terus berlanjut ke alam-alam yang luhur dalam bentuk wujud makhluk yang lebih agung. Wallahu a'lam. Alam dunia ini adalah sebuah tempat di mana roh-roh belajar, yaitu belajar untuk menjadi manusia yang selalu menebar kebaikan budi, sehingga nantinya akan meningkatkan derajat evolusi roh tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, sampai dengan capaian paling tinggi, yaitu derajat kesempurnaan, kembali kepada Sang Hyang Agung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang ahli spiritual itu menyebutkan bahwa evolusi roh untuk mencapai tingkat sempurna harus melalui 770 tahapan kelahiran sebagai manusia. Jika rata-rata umur manusia sekarang adalah 80 tahun, maka hanya diperlukan sekitar 9 atau 10 kali lagi reinkarnasi. Namun, jumlah itu bisa bertambah ataupun bisa berkurang sesuai dengan karma baik ataupun dengan perbuatan baik seseorang. Semakin baik akhlak seseorang, maka akan semakin cepat mencapai derajat keagungan, sehingga tidak memerlukan banyak reinkarnasi. Evolusi roh tidak hanya terjadi pada kehidupan sebagai tumbuhan, hewan, maupun manusia, pemirsa. Tetapi selain itu, ada juga yang melalui jalur makhluk gaib, yaitu mungkin seperti jin, terus dewa-dewa, ataupun kepercayaan makhluk gaib lainnya. Evolusi roh secara perlahan dan pasti itu akan membuat segala makhluk itu semakin meningkat perkembangannya. Dan pada suatu saat itu akan mencapai tingkat kesempurnaan. Para manusia sempurna tidak perlu lagi menjelma ataupun bereinkarnasi. Tetapi tidak jarang ada yang memilih untuk lahir kembali demi kepentingan umat manusia. Misalnya sebagai seorang guru kehidupan. Ia lahir bukan karena akibat dari hukum evolusi roh, tetapi atas kehendak sendiri, yaitu untuk membimbing umat manusia.
ia menentukan kapan dan di mana ia akan lahir nantinya. Karena dia telah mencapai kesempurnaan sehingga memiliki kekuasaan atas nasibnya sendiri. Setiap manusia yang lahir akan dibekali otak yang baru. Ibarat komputer ataupun handphone yang baru, maka hanya akan menyimpan data-data yang masih fresh, yang masih baru. Maka dari itu, manusia yang lahir hanya akan mengingat rekaman data ketika ia hidup saat itu. Tetapi terkadang bisa juga terjadi akibat sesuatu hal, maka manusia bisa terkontaminasi data-data terdahulu sehingga bisa menceritakan alur reinkarnasi dirinya. Tetapi hal ini sangat jarang terjadi, mungkin hanya 1:1000. Pemirsa yang dirahmati Allah, uraian penjelasan yang telah kami paparkan ini merupakan tradisi kepercayaan spiritual yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Masalah reinkarnasi ini dipercaya dan diajarkan oleh berbagai agama yang ada di Indonesia. Bagi Anda yang menyaksikan video ini, kami berpesan ambillah pelajaran yang baik dan buanglah yang sekiranya buruk. Kami tidak memaksa Anda untuk percaya. Semua kembali ke pribadi dan diri masing-masing sesuai kapasitas keilmuan yang dimiliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.